Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan tetap percaya dan andalkan Tuhan meskipun di tengah kesulitan. Tetap percaya dan andalkan Tuhan meskipun di tengah kesulitan. Yesaya 43 ayat 1-3 bagian A berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Tetap percaya dan andalkan Tuhan meskipun di tengah kesulitan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini sedang kita menghadapi masa yang sangat sulit. Situasi yang kita sedang hadapi sekarang ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh pemazmur Daud. Dia menyebutnya sebagai lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman. Menurut pemerintah Kota Kupang dalam surat edarannya, peningkatan COVID-19 penularannya semakin tidak terkendali dari transmisi lokal dan adanya varian baru COVID-19 yang menurut surat edaran itu lebih cepat penularannya, sehingga perlu dilakukan tindakan penegakan protokol kesehatan secara masif untuk mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi lokal COVID-19 di Kota Kupang. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah situasi seperti sekarang inilah kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mesti membangun diri kita. Kita mesti membangun hidup kita untuk tetap percaya dan andalkan Tuhan meskipun kita sedang melewati lembah bayang maut. Meskipun kita sedang menghadapi kesulitan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kepercayaan kita yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini? Sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-3. Ada 5 hal yang saya ingin bagikan bagi kita sekalian. Yang pertama, berpegang pada firman Tuhan. Alkitab berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan.
kesulitan seperti sekarang, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Kita harus percaya firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, langit dan bumi serta segala isinya akan lalu, akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Hanya firman Tuhan yang tidak berubah. Semua keadaan di bumi ini dapat berubah. Segala sesuatu dapat tergoncang. Hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah situasi zaman seperti sekarang, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan dengan cara berpegang pada firman Tuhan. Dengan kita percaya dan berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Kita tidak akan khawatir karena kita berpegang pada firman. Karena ketika kita berpegang pada firman, iman kita akan semakin dikuatkan. Sebab iman itu timbul dari kita mendengar firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kalau kita berpegang pada firman Tuhan, bukan berarti kesulitan cepat berlalu. Kesulitan mungkin tetap ada, seperti halnya COVID-19 yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Dan kita berharap tahun 2021 COVID-19 berlalu. Tetapi kita dengar ada varian baru penularan COVID-19 yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang terjadi tahun 2020. Kalau demikian keadaannya, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya jalan yang perlu kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini, hanyalah kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bahkan semua kesulitan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Rasul Paulus berkata bahwa akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, dan mungkin saat-saat ini merupakan masa-masa yang sulit itu yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, kita hanya bisa berkemenangan di tengah situasi seperti ini kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, percayakan hidup kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Alkitab berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi situasi sulit seperti sekarang, yang harus kita lakukan, kita harus mempercayakan diri kita. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Dia, Tuhan Sang Pencipta kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita mau andalkan hari-hari ini? Dokter? Banyak juga dokter yang meninggal dunia. Apa yang kita andalkan? Obat? Banyak juga obat yang tidak bisa menolong kita. Siapa yang kita andalkan hari-hari ini? Apakah pemerintah? Bukankah kita tahu kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, gubernur kita dan wakil gubernur kita juga dinyatakan positif COVID-19. Siapa yang kita andalkan? Kepada siapa kita menaruh harapan kita? Kepada siapa kita mempercayakan hidup kita? Tidak ada pada uang, tidak ada pada apapun yang ada dalam dunia ini. Kita harus mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Dia Sang Pencipta kita. Alkitab berkata, Yesus sebagai firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu
diciptakan oleh firman Allah, oleh Yesus Kristus, Sang Firman itu. Dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan kalau bukan firman Tuhan yang menciptakannya. Kita semua ada hasil dari kreasi firman yang menciptakan kita sekalian. Oleh karena itu, di tengah situasi seperti sekarang, tidak ada jalan lain yang perlu kita lakukan. Kita hanya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, apapun situasinya, karena kita tahu Tuhanlah Sang Pencipta kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bersedia dibentuk oleh Tuhan melalui situasi apapun. Alkitab berkata, tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, wahai Yakub, yang membentuk engkau. Dia bukan hanya menciptakan kita, tetapi Dia yang menciptakan kita. Dia juga membentuk kita. Situasi-situasi sulit dalam kehidupan ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita, supaya kita sadar bahwa semua apa yang kita punyai dapat berubah. Segala sesuatu yang dalam dunia ini dapat tergoncang. Dengan demikian, dengan Tuhan mengizinkan situasi-situasi, dan melalui situasi itu Tuhan mau membentuk kita supaya kita belajar percaya dan mengandalkan Dia, sehingga kita tidak akan hanyut oleh situasi-situasi sulit yang kita alami. Itulah sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau Dia sebagai Sang Pencipta, Dia membentuk kita untuk kita menjadi serupa, menjadi segambar dengan Kristus, Firman yang menjadi manusia, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Apa situasi yang saudara sedang hadapi saat ini? Apa pergumulan yang sedang saudara alami sekarang ini? Mari kita mempercayai bahwa Dia Tuhan yang menciptakan, Dia yang membentuk kita juga. Oleh karena itu, jalan yang perlu kita lakukan menghadapi semua situasi dalam kehidupan ini, kita mau memberi diri kita kepada Tuhan untuk Dia membentuk kita menjadi seperti yang Tuhan mau kita jadi. Kemudian yang keempat, tetap waspada, tetapi tidak boleh takut terhadap apapun kesulitan yang kita alami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, COVID-19 yang varian baru ini penularannya semakin cepat menurut pemerintah. Tidak boleh menimbulkan kekhawatiran, tidak boleh menimbulkan ketakutan yang begitu luar biasa di dalam diri kita. Kita tetap berjaga-jaga, karena itu bagian dari tanggung jawab kita menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan salah satu kita menghindari kerumunan, kita tidak ada ibadah secara onsite atau tatap muka. Yang terjadi sekarang ini, kita tatap muka hanyalah anggota keluarga di tempat ini. Dan saudara jemaat Tuhan beribadah bersama-sama secara live di Facebook. Ini semua merupakan suatu upaya yang kita lakukan untuk menghindari kerumunan. Mencuci tangan, ini merupakan protokol kesehatan yang perlu kita lakukan untuk menjaga diri kita. Kita perlu waspada, tetapi saya ingin sampaikan kepada kita, situasi ini tidak boleh menimbulkan rasa takut berlebihan di dalam diri kita. Tidak boleh menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri berkata, jangan takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, agar kita tidak boleh lengah,
Jangan kita merasa diri kita hebat. Walaupun pemerintah sudah menganjurkan kita menghindari kerumunan, tetapi kita tetap saja pergi ke mall, kumpul-kumpul dengan teman. Dan ketika kita kumpul-kumpul, kita juga tidak mencuci tangan, kita juga tidak memakai masker. Kita merasa diri kita hebat. Saya sampaikan kepada kita, tidak boleh kita merasa diri hebat. Bukankah tadi saya sudah sampaikan bahwa gubernur dan wakil gubernur kita juga positif COVID? Mereka memiliki ajudan. Ada pengamanan yang begitu ketat terhadap mereka sebagai pejabat negara. Tetapi COVID menerobos. Oleh karena itu, jangan meremehkan situasi seperti sekarang. Kita harus tetap waspada. Kita harus menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan. Tetapi situasi ini tidak boleh menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan berlebihan. Sebab kita percaya, seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Dia Tuhan kita menyertai kita. Alkitab berkata Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Oleh karena itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Tidak ada satupun di saudara-saudara manusia, bahkan kuman, sakit penyakit yang dapat menghancurkan kita. Karena Tuhan sang penolong kita. Kecuali Tuhan mengizinkan itu terjadi, baru kita mengalami. Tapi Dia Tuhan melalui situasi apapun yang sedang kita hadapi, berjanji bahwa Dia menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang menyertai kita sampai akhir zaman, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Walaupun kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekali lagi kita harus tetap percaya dan andalkan Tuhan. Meskipun melewati kesulitan, dengan tetap waspada, tetapi jangan takut, karena Tuhan menyertai kita, bahkan di tengah-tengah masa sulit. Yang kelima, yang terakhir, percaya perlindungan dan penyelamatan Tuhan sempurna bagi kita yang sudah dipanggil dan ditebus menjadi milik kepunyaannya. Saudara, Alkitab berkata, jangan takut sebab aku menebus engkau. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Aku telah memanggil engkau. Engkau ini kepunyaanku. Semua kita yang ada, baik anggota keluarga dan beberapa pelayan yang melayani dalam ibadah live di Facebook ini, kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Dia sudah menebus kita dan memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia, memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia. Dan Alkitab berkata, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi seperti sekarang, mari kita percaya perlindungan Tuhan itu begitu sempurna. Penyelamatan Tuhan itu begitu sempurna bagi kita. Karena kita adalah orang yang sudah dipanggil, sudah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena itu Dia berkata,
apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Air itu bisa menggambarkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Sehingga walaupun kita menyeberang melalui air, Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sungai-sungai ini juga merupakan gambaran dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita tidak mencoba untuk melalui sungai-sungai, tetapi itu merupakan suatu keadaan yang tanpa kita mau datang dengan sendiri. Kita tidak bisa menghindarinya. Inilah yang disebut dengan kesulitan yang kita lalui, seperti melalui sungai-sungai. Tetapi Tuhan berkata, walaupun kita melalui situasi seperti ini, sungai-sungai, kita tidak akan pernah dihanyutkan. Mengapa demikian? Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Dia sudah memanggil kita, Dia sudah menebus kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi Dia menebus kita dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Darah yang mahal itulah yang menjamin bagi kita sekalian penebusan kita, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan Dia memanggil kita menjadi umatnya yang kekasih. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Kenapa kita tidak bisa dihanguskan walaupun kita melalui api? Bukankah kita tahu dalam pengalaman hidup ini, ketika kita melalui api pasti kita dihanguskan. Tapi Tuhan berkata, meskipun kita melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Kenapa demikian? Karena ada perlindungan dan penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi kita sempurna. Karena kita orang yang ditebus, kita orang yang dipanggil menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena itu walaupun kita melalui api, itu tidak akan pernah menghanguskan kita. Api juga bicara mengenai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Seperti halnya COVID-19, ini bisa menjadi seperti api. Tapi percayalah, janji Tuhan, perlindungan Tuhan, penyelamatan Tuhan sempurna, sehingga kita tidak pernah akan dihanguskan. Haleluya. Dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita dengan sempurna. Dia yang menjaga, Dia yang melindungi. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya dan andalkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan orang-orang yang diberkati Tuhan ini, Tuhan gambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak khawatir menghadapi kesulitan, yang tidak khawatir menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Bukankah kita tahu di mana-mana selain COVID-19 ini ada tanah longsor, ada gempa bumi. Ini situasi-situasi yang sedang kita hadapi. Tetapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita, penyelamatan Tuhan itu sempurna bagi kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, karena Dia Tuhan kita yang setia, yang selalu menolong, menopang kita dengan firman yang penuh kekuasaan. Karena itu mari kita tetap percaya dan andalkan Tuhan apapun situasi kita, karena Tuhan yang berjanji, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, Tuhan memberkati, dan orang yang seperti ini tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Ini ya janji Tuhan yang kita harus percaya. Karena itu mari kita percaya
Andalkan Dia sepanjang perjalanan kehidupan kita. Biar kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita sekalian. Amin buat firman Tuhan.